kita baca Fatihah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam, dalam taat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesehatan, tentunya sehat wal afiyah. Diberikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang thayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikaruniakan kepada kita anak-anak cucu keturunan yang saleh dan salehah, anak-anak cucu dan keturunan yang saleh dan salehah. Dikaruniakan kita pula keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bisyril Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hari tanggal berapa nih Muharram? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Muharramnya tanggal berapa nih? 16, tapi kalau sudah asar maghrib sudah 17. Ya, 17 Muharram. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur sehingga bisa menikmati daripada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Bulan Muharram adalah satu bulan yang merupakan bulan sucinya umat Islam, di mana di dalamnya terdapat amalan-amalan. Pada tanggal 10 kemarin nih, 10 Muharram, pada puasa kagak nih? Hah? Pada puasa hari Asyura. 10 Muharram disebut juga Aidul Yatama. Ya, harinya, lebarannya anak yatim. Dan dianjurkan kita berpuasa pada hari tersebut. Rasulullah melakukannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan puasa di hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan berikan dia 10.000 pahala syuhada. 10.000 pahala syuhada. Coba bayangin, 10.000. Dan barang siapa yang pada hari Asyura tersebut mengusap kepala daripada anak yatim, maka Allah angkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Tuh, kira-kira demikian ya? Pada lupa atau kelewatan ini. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi daripada bulan Muharram, dan kita lakukan hal yang tadi, ya. Jangan sampai kita tidak melakukan karena rugi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan. Coba bayangin 10.000 syuhada, pahala syuhada. Mungkin nggak 1, 2, 3 aja? Tidak mungkin kita lakukan. Dengan berpuasa pada 10 Muharram, Allah janji akan berikan pahala sebesar 10.000 syuhada. Demikian. Ya. Dalam Islam, anak yatim memiliki keistimewaan. Yatim itu berasal dari bahasa Arab. Maknanya orang yang kehilangan bapaknya. Ya, anak kecil yang kehilangan bapaknya. Ya.
bukan anak gede. Anak gede dibilang yatim, enggak. Kategori anak yatim itu sampai dia balik, sampai dia menunjukkan daripada tanda-tanda kebaligannya atau dewasa. Setelah itu bukan anak yatim. Ya. Jadi salah kalau ibu-ibu datang bilang yatim. Itu lain kategori santunannya. Bukan santunan anak yatim, tapi santunan janda-janda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyantuni, mengasihi anak yatim dalam Islam adalah perbuatan yang dianjurkan buat seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 220. Ya, Pak Haji, betul nggak? Ayat 220 pada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu. Ya, dan mereka mengatakan kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki mereka adalah baik. Al-Baqarah ayat 220 kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya yang indah, beliau mengatakan, orang yang menanggung anak yatim itu akan bersamaku di surga kelak, sambil mengisyaratkan telunjuknya, kemudian jari tengahnya sedikit direnggangkan. Seperti ini Rasulullah bilang, ya, orang yang menanggung, menyantuni, mengasihi anak yatim, dia akan bersamaku di surga kelak. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk, kemudian jari tengah sedikit direnggangkan. Artinya, apabila kita sayang sama anak yatim, sering menyantuni, maka fadilahnya, keutamaannya Rasulullah janjikan dia akan bersamanya di surga kelak dengan mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah beliau. Berarti sangat dekat. Mau nggak masuk surga dekat Rasulullah? Surga itu dengan izin Allah kita masuk surga, tapi tanpa melihat Rasulullah, bahkan mencium saja bau Rasulullah, kita tidak bisa melihatnya dan mencium baunya. Sungguh surga itu tidak enak, tidak ada apa-apanya. Kita masuk surga nih tanpa melihat Rasulullah, tanpa memandang wajah Rasulullah, itu tidak akan enak. Ya, itu tadi Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menyayangi yatim akan bersamanya di surga kelak. Terus ada tuh keutamaan lainnya dalam Islam, itu menyayangi dan menyantuni yatim. Salah satunya dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyayangi yatim, menyantuni yatim, menanggung yatim, akan dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang berkah, dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah tujuan, adalah keinginan, adalah harapan daripada setiap muslim. Dan
salah satu cara mendapatkannya adalah dengan menyantuni, menyayangi, mengasihi daripada anak yatim. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadisnya, Allah tidak akan mengadab seseorang. Allah tidak akan mengadab seseorang apabila dia mengasihi anak yatim, ramah kepadanya, manis tutur katanya. Ia benar-benar menyayangi, mengasihi anak yatim dan mengerti akan kekurangan-kekurangan daripada anak yatim. Maka Allah janjikan, Allah tidak akan mengadab daripada orang tersebut. Itu salah satu keutamaan daripada kita mengasihi dan menyayangi anak yatim. Dan yang kedua, mengasihi anak yatim, menyayangi anak yatim akan mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji akan menolong orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Ya, kan disebutkan dalam hadis tuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perbuatan yang baik akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang baik pula. Tidak terkecuali mengasihi dan menyayangi anak yatim. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang menghilangkan kesusahan daripada seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia bahkan di akhirat. Siapa orang yang meringankan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesulitannya, Allah akan ringankan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutup aib daripada seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Barang siapa yang baik kepada saudaranya, maka Allah akan baik kepada saudaranya. Tuh, keutamaan daripada menyayangi, mengasihi, menanggung anak yatim. Jangan cuek. Di lingkungan kita ada anak yatim, kita lihat, kita rasakan kehidupannya, ikut berbagi, ikut sayang. Jangan dengar kata orang, blow on, maaf, orang blow on. Anaknya disantunin, emaknya gue santunin juga, jangan gitu. Nggak ada sunnah. Ya, terutama yatimnya, bahkan ibunya juga itu harus menyantuni yatimnya walaupun dia anaknya. Ya, kemudian keutamaan, keistimewaan daripada kita menyayangi yatim adalah merupakan perbuatan daripada orang dengan ciri-ciri dialah orang soleh. Ya, barang siapa ada orang yang mengasihi anak yatim atau menyayangi anak yatim, itu adalah tanda-tanda orang yang soleh. Kemudian selanjutnya, siapa yang mengasihi anak yatim, maka Allah akan turunkan keberuntungan buatnya, keberuntungan dan keberuntungan buatnya. Dan seraya hatinya dilembutkan, hatinya jadi lembut, insya Allah. Dia akan mudah menangis, dia akan mudah menangis dalam sholatnya, dia akan mudah menangis dalam doanya. Tuh, menyantuni anak yatim membuat hati kita jadi lembut. Kemudian keutamaan daripada menyantuni, mengasihi dan menyayangi anak yatim dengan harta kita, itu adalah harta yang terbaik dari kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau nyantunin yatim.
Itu harta terbaik buat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mauizah ini, moga manfaat, tambah ilmu, sehingga tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diselamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang menyantuni, mengasihi, menyayangi daripada anak-anak yatim, terutama di sekitar kita. Ya, semoga Allah jadikan kita orang yang seperti itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adhimna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة إن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب وارض عنا الحبيب المحبوب وليؤجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالمنشرة مطالب الآخرة بالمغفرة وأن الله يرزقنا والصحة والعافية. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.